Halo, selamat pagi. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini Bapak akan jelaskan tentang kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ya, Bapak sudah pernah jelaskan tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Tapi hari ini kita akan ada kombinasinya ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini sebagai pengulangan definisi gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Ya, ingat kalau kita berlatih melakukan aktivitas ketika kita berpindah tempat, berarti namanya gerak lokomotor. Sedangkan gerak non lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Nah, ini kalau aktivitas di rumah non lokomotor ini kita seperti apa? Mencuci piring. Kita tidak pindah kemana-mana kan? Sedang makan, terus sedang apa? Tidak berbeda tempat. Membersihkan tempat tidur, ya, di satu titik kalian dengan sapu lidi, ya seperti itu. Mengelap kaca, seperti itu. Non lokomotor. Sedangkan gerakan lokomotor adalah bisa menyapu, terus menyiram tanaman, itu masuk non lokomotor, ya. Lokomotor itu menyapu, mengepel, seperti itu, ya. Oke, nah gerak manipulatif, gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek atau gerak yang melibatkan suatu alat. Jadi ini berkaitan dengan teknik kalian atau skill kalian, ya, cara memegang raket, servis, menggiring bola, crossover, deception shot. Oke, kita lanjut. Ini manfaat-manfaatnya. Manfaat gerakan lokomotor, ya, bisa memperbaiki postur tubuh, bisa juga, ya, memberikan kebugaran, meningkatkan kesehatan, melatih kecepatan dan ketepatan melangkah, melatih kaki agar siap dan sedia menghadapi rangsang. Oke, lanjut. Manfaat gerak non lokomotor diantaranya melatih keseimbangan, mengembangkan kesadaran tentang suatu keberadaan tubuh dalam ruang. Jadi kita bisa mengetahui misalnya jalanan itu sempit, bagaimana kita posisi menghadapinya. Ketika ada itu pendek, posisi ruangannya kita bagaimana? Kita bisa bungkuk, membungkukkan badan, menjongkok, atau berdiri seperti itu, atau memutar tubuh kita. Melatih kecepatan dan ketepatan melangkah, meningkatkan kesehatan. Nah, langsung aja ya, Bapak akan berikan contoh. Ada dua contoh yang Bapak berikan, yaitu bulu tangkis dan sepak bola. Pada bulu tangkis, gerak lokomotor, ya, berjalan saat kita menerima bola atau kok. Berlari saat mengejar bola yang jauh dari posisi kita. Meloncat saat melakukan pukulan keras yang menuju ke daerah lawan, ya, jumping smash. Sikap berdiri saat servis atau menerima servis, gerakan non lokomotor ya. Sikap berdiri kita ketika posisi siap kita menerima servis bagaimana. Gerakan melenting itu tubuh kita dibawa ke belakang, lalu kita majukan ke depan, ya, melentingkan tubuh. Merubah berbagai posisi badan ketika bola itu datang ke arah kanan. Nah, pas dikasih ke kiri, kita akan putar tubuh kita itu. Berjinjit, ya. Jinjit ini, kenapa kita harus berjinjit dalam beberapa permainan olahraga? Ini dapat mengurangi gaya gravitasi tubuh kita ya. Misalnya contoh seperti berlari. Tidak ada berlari yang namanya berlari itu tumit itu menempel pada tanah. Ya, pasti kita akan berjinjit supaya lari kita akan lebih cepat, ya. Itulah bedanya jalan dengan berlari. Oke, lanjut. Nah, ini gerak dalam sepak bola ya. Gerak lokomotornya berjalan saat menerima bola. Ini salah ini. Tidak pakai kok ya. Menggunakan bola saja, ya. Oke, lalu berlari saat mengejar bola yang jauh dari posisi kita. Meloncat saat melakukan heading. Ya, terus gerak lokomotornya sikap berdiri saat menunggu bola.
Gerakan membungkuk ketika menghadapi pemain lawan. Ya, pasti posisi kita akan membungkuk, tidak tegap. Ketika tegap, gampang untuk dilewati. Merubah berbagai posisi badan, ya sama menarik kaki, ya. Tuh. Kita mengayunkan kaki atau menarik kaki kita. Nah, ini gerak manipulatifnya, teknik menendang bolanya, menangkap, menggiring, apalagi passing, dribble, kontrol bola juga ya. Nah, mengontrol bola kita. Saya lupa teknik dalam gerak manipulatifnya adalah teknik memegang raket, memukul shuttlecock dan mengembalikan shuttlecock. Ya, itu. Sebenarnya ada lagi yaitu gerakan teknik melangkah, ya, footworknya, ya. Jadi dalam bulu tangkis itu ada footworknya yang harus dilatih juga. Karena kalau kita tidak melakukan footwork yang benar, kita akan merasa lelah, ya. Kalau kita footwork kita benar itu akan efektif. Makanya ketika main bulu tangkis, posisi yang benar itu adalah di posisi mana kita ada di posisi ini, sentral, ya, di tengah, ya. Itu untuk permainan tunggal. Tapi untuk permainan ganda, ya, untuk permainan ganda itu ya kita berbagi posisi. Kalau main ada 2 pemain bisa di sini, atau juga saling mengisi sejajar di belakang. Jadi ketika ini ketika bola dibawa ke depan, dia yang bergerak, ya. Ketika bola di depan sini, dia akan bergerak ke sini, ya. Ketika bola di belakang, dia akan bergerak ke sini, ya. Oke. Itu tentang bulu tangkis. Kita lanjut. Nah, ini gerak kombinasinya nih sekarang. Nah, gerak kombinasinya itu kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Apa aja tuh gerak lokomotor dan manipulatifnya? Misalnya, kita akan bergerak ke kanan dan ke kiri, mengembalikan kok dengan footwork yang benar, ya. Dengan footwork yang benar. Biasanya posisi kita akan sejajar dulu. Lalu ketika bola itu shuttlecock itu ketika shuttlecock itu nah, seperti ini. Ketika shuttlecock dia nih, kita posisi ini sejajar, ya, posisi sejajar. Ketika shuttlecock datang, ya, ke sini, biasa kaki kanan akan ke depan, ya, kaki kanan. Lalu dikasih ke kiri, kita akan kembali lagi ke sini, kembali, lalu kita akan menggunakan kaki kanan ke depan juga di sini, ya, dengan jadi posisinya adalah backhand. Di sini dari posisi tangan itu forehand, sini backhand. Seperti itu footwork dalam bulu tangkis. Oke, lanjut. Melakukan dive ketika kok sulit dijangkau. Jadi ketika kita di posisi kiri nih, lapangan sebelah kiri, bola dikasih ke sebelah kanan, atau posisi paling depan kita di belakang. Jadi kalian akan melakukan dive, ya. Dive itu seperti posisi terbang, ya. Tangan dijulurkan ke depan, raket juga, ya, atau ke arah kok itu datang, kita ambil. Ya, jangan lupa ketika kita melakukan dive, kita harus segera berdiri, ya. Jadi tidak setelah melakukan dive kita diam-diam aja, tidak bisa, ya. Oke, lanjutnya melangkahkan kaki ke depan atau ke belakang ketika menerima servis dari lawan. Nah, ini untuk melakukan deception shot, ya. Kita lakukan kaki ke depan dan mengubah arah shuttlecock bisa. Ya, jadi ini ada 2 nih nanti, ya. Di non lokomotor juga bisa. Nah, nih gerak non lokomotor dan manipulatif. Di gerak non lokomotor dan manipulatif, mengembalikan servis dengan pukulan berubah arah dengan cara menggerakkan pergelangan tangan. Ini bagi yang sudah expert, sudah skillful, ya. Jadi dia nggak usah banyak gerak, dia tetap di posisi siap dia. Lalu dia akan mengembalikan kok itu hanya mengandalkan pergelangan tangan. Makanya yang paling penting dalam permainan bulu tangkis adalah pergelangan tangan kalian juga. Itu sangat penting juga, ya. Dengan pergelangan tangan yang kuat, kalian bisa melakukan pukulan-pukulan yang luar biasa, menakjubkan, ya. Bisa drop shot, netting, drive, smash dengan baik.
dan smash yang tajam juga ya. Oke, lanjutnya adalah, nah ini dia, melakukan flick serve. Flick service. Flick service itu hanya mengandalkan pergelangan tangan. Jadi ketika kalian melakukan service, lawan tidak mengira service itu akan ke arah belakang ya. Biasanya ini permainan ganda menggunakan flick serve, sangat efektif sekali. Ketika dia melakukan flick serve, lawan tidak sadar, ketika lawan maju ke depan, tiba-tiba bola itu ke belakang ya. Itu yang sangat berpengaruh dengan hanya pergelangan tangan ya, itu. Oke, lanjutnya, posisi tubuh dengan kaki terbuka dalam mengembalikan bola yang dipukul lawan. Ini biasanya dalam permainan rally panjang, kita hanya posisi diam ya, seperti tadi yang bulu tangkis tadi. Ketika kita ngasih bola lob terus, jadi posisinya adalah di sini dan di sini ya. Jadi udah, kita kembalikan bola dengan posisi tetap di sini ya. Posisi tetap di posisi masing-masing, di sini dan di sini. Kita kembalikan ya. Kita bisa merubah arah bola dengan menggunakan pergelangan tangan kita. Jadi bulu tangkis mungkin lebih kompleks ya, perlu banyak skill dalam gerak non lokomotornya. Jadi memang agak sulit ya, ini sangat variatif ya, banyak kombinasi gerak non lokomotornya. Oke, nah untuk tugas dari Bapak adalah ya, jadi udah jelas bulu tangkis dan sepak bola contohnya. Kalian akan membuat seperti ini, minimal 3 ya. Oh sorry, Bapak belum jelaskan sepak bola. Nah untuk sepak bola, lihat, sepak bola itu gerak lokomotor dan manipulatif, berjalan saat menguasai bola sambil melihat situasi. Biasanya kita tidak bermain dengan tempo yang cepat, kita juga harus lihat, berjalan sambil siap menguasai bola sambil melihat situasi. Lalu ketika itu kalian akan memasing bola, memberikan bola kepada tempat yang kosong, teman kalian yang kosong ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berlari dengan menggiring bola sambil zigzag melewati 1-2 pemain. Ini biasanya yang punya skill dribble yang bagus, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ya, seperti ini, pemain-pemain sayap. Nah, mereka punya skill ini. Terus gerakan menghalau lawan dengan menghalangi jalan lawan ya. Lalu memblok tendangan lawan baik dengan tangan, ini khusus kiper ya, tangan, atau sliding, atau ya sliding ya. Ini misalnya ketika lawan sudah masuk ke daerah gawang, sudah lewat ya. Ini gawang. Oke. Ini kiper. Ya, ini pemain lawan di sini. Dia mau maju ke depan. Nah, kita akan tutup ruang geraknya. Ruang tembak juga, ruang gerak ditutup juga. Lalu ketika dia mau menendang bola, nah kiper ini akan melakukan blok tendangan tersebut ya, baik dengan tangan atau sliding ya. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa kasar apa, bahasa slangnya itu sengkat, nyengkat bola, mengambil bola dengan sliding. Oke, ini gerak lokomotor dan manipulatif kombinasinya. Sekarang gerak non lokomotor dan manipulatif. Nah, biasa dalam posisi throw in ya, kita melempar bola dengan melentingkan tubuh dan dari belakang ke arah depan agar lemparannya jauh. Kalau kalian lihat itu posisi kakinya adalah berdiri dengan sempurna, dia hanya lempar ya. Oke, atau kiper, dia dengan kedua kaki terbuka ya, bisa kaki kanan di depan atau kaki kiri di depan, salah satu kaki di depan, lalu dia lemparkan bolanya. Lanjut, gerakan menahan bola dengan posisi tumit lebih rendah. Nah, itu jadi ibaratnya tumitnya lebih rendah, atau ketika bola datang kamu tarik kaki kalian untuk menahan bolanya dengan baik ya. Oke, lanjut, kita memutar posisi badan ketika mau menendang bola. Bola ada di sebelah kita, kita membelakangi pemain lawan, bola ada di kanan, lalu kalian pindahkan bola itu ke kiri, kalian bisa menendang bolanya, atau kalian tetap taruh di kanan bola itu,
lalu kalian tendang dengan kaki kiri seperti itu, dengan lalu kalian memutar ya, spinning, memutar badan kalian ke arah gawang, jadi membelakangi gawang, lalu kalian tembak dengan membelakangi gawang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi Bapak sudah berikan contoh sepak bola dan badminton. Kalian akan lakukan, nah coba kalian analisa, kalian buat menganalisa gerak-gerak apa saja sih. Jadi ada gerak lokomotor yang harus kalian, ya, pertama gerak lokomotor, ya, kalian buat misalnya bola apa namanya, bola voli, gerak lokomotornya apa, kalian sebutkan 3. Terus gerak non lokomotor di dalam bola voli itu apa aja, ya. Terus gerak manipulatif, ya, kalian sebutkan 3 juga, ya. Lalu kombinasi gerakannya, kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif, kalian juga sebutkan 3. Jadi lalu kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif, kalian juga sebutkan 3. Jadi satu cabang itu ada 15 gerakan, ya, 15 contoh. Sehingga jadi kalian harus lakukan apa? Coba analisa dengan baik-baik. Kalian juga coba praktekkan atau bisa menonton video pertandingan, ya, olahraga yang akan kalian analisa, kalian jelaskan seperti itu. Oke, semoga kalian mengerti. Bapak harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Salam sehat dan salam olahraga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.